Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota yang begitu dikenal akan keindahan 5 dimensi dan kehidupan budaya yang amat kental. Lokasinya yang strategis berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulako sebagai universitas favorit di Sulawesi. Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Ines Talunggo, nomor tamu B2011905, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang menjadi konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Secara umum, konflik sosial merupakan suatu keadaan di mana masyarakat terjadi suatu pertikaian karena adanya persaingan maupun perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik menurut Bernstein merupakan suatu pertentangan perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Menurut Dr. Robert, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, selain bertujuan memperoleh keuntungan juga untuk menundukkan saingannya. Menurut Dr. Aryono, konflik adalah proses atau keadaan terdiri dari dua pihak yang berusaha saling menggagalkan tercapainya tujuan saling masing-masing pihak. Dalam buku sosiologi karangan James, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntunan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan dan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, atau menjatuhkan lawan mereka. Menurut Sarjono, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Max Weber, hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Menurut Gillen, konflik ialah proses sosial yang dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kita lanjut, menurut Gilman, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocok antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu menurut Wikipedia. Pengertian konflik menurut Wikipedia adalah cara sosiologi. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Teori konflik terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik klasik dan teori konflik modern, di mana teori konflik klasik dikemukakan oleh sejumlah tokoh seperti Polybus, Ibnu, Nicole, Jane, Thomas. Secara umum, teori konflik klasik menganggap bahwa konflik terjadi akibat adanya sisi alami manusia. Manusia dianggap sebagai sosok yang memiliki kecenderungan saling memusuhi dan menguasai untuk urusan kekuasaan. Sebaliknya, dalam teori konflik modern, penyebab konflik ini tidak tunggal dari sisi manusianya. Teori yang didukung dia antaranya oleh Karl Marx, Lewis, Cover, and Ralph. Ini menilai bahwa konflik muncul dengan sifat yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk pengendalian konflik antara lain mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa adanya paksaan. Mediasi adalah salah satu kompromi yang tidak dilakukan sendiri secara langsung. Yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses terstruktur yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog dengan isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Ketiga yaitu konsilasi. Konsilasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang keempat yaitu transformasi konflik, merupakan usaha-usaha jangka panjang yang berorientasi untuk mendapat hasil, proses, dan perubahan struktural. Tujuannya menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan langsung. Yang terakhir yaitu arbitrasi, yaitu di mana pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima keputusan. Dalam hal ini, kedua pihak yang bersengketa, meski salah satunya merugi, harus menerima keputusan dari pihak ketiga tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab konflik yaitu 1. Perbedaan individu, kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, keempat perubahan nilai yang cepat. Bentuk-bentuk konflik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama konflik pribadi, di mana dalam diri seseorang terdapat orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Yang kedua yaitu konflik rasial. Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Yang ketiga yaitu konflik antar kelas sosial. Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Yang keempat yaitu konflik politik antar golongan dalam satu masyarakat maupun antar negara-negara yang berdaulat, di mana konflik politik ini terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Yang terakhir yaitu konflik bersifat internasional. Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Adapun penyelesaian konflik ada 2, yaitu pertama tahap akomodasi dan yang kedua tahap kerjasama. Dalam tahap akomodasi ini pelaksanaan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak melakukan konflik dengan cara mengurangi pertentangan dan peleburan atau penyatuan terhadap kelompok yang bertikai melalui suatu lembaga penengah. Dan yang kedua yaitu tahap kerjasama, di mana suatu keadaan di mana adanya suatu kegiatan bersama antara kedua individu dalam masyarakat. Tahap kerjasama dilakukan setelah proses akomodasi berhasil, sehingga masyarakat sudah mulai melakukan pendekatan baik secara mandiri maupun berkelompok. Demikianlah video ini.
Saya ucapkan terima kasih dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dadah. Shalom and God bless you.